Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah semua kegiatan, aktivitas, ucapan, keyakinan lahir batin yang kita lakukan semata-mata yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan fokus minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatannya. Apalagi kalau pangkat jabatannya didapatkan dengan cara curang, dengan cara berdusta, menipu,
kemudian setelah menjadi pemimpin pejabat aparat, kemudian malah menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka jabatannya itu hanya akan menjadikan kelak di akhirat mendapatkan azab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebelum mati dia sempat dengan taubatan nasuha. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur suku kulit dan bangsanya, bukan karena juga nasabnya, tetapi siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Rasul dengan jelas tegas menyatakan, aksaru ma yudkhilul jannah, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita telah diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan ibadah saum Ramadan. Tapi ingat, bulan Syawal bukan bulan kemenangan, tetapi tepatnya bulan Syawal adalah bulan peningkatan dan pembuktian dan mempertahankan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh yang telah kita perbuat selama kebaikan itu di bulan Ramadan. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun. La'alla itu maknanya adalah asa, semoga. Artinya karena ini Allah yang menyatakan apabila betul-betul saum kita benar, puasa kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak indikasinya, tanda-tandanya tampak. Apa itu? Menjadi orang yang bertakwa itu bukan pada waktu Ramadan saja, tapi kata-kata la'allakum tattaqun, tattaqun di sini artinya fi'il mudhari'. Artinya dilakukan kebaikan takwa itu hari ini, saat ini, sampai mati kita nanti. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya ajal kematian. Nah, tanda-tandanya saum Ramadan kita diterima oleh Allah, dan insya Allah kita diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosa kita, maka tampak setelah Ramadan ini apa? Berkelanjutan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh yang telah kita lakukan di Ramadan kemarin. Semangat memakmurkan masjid, semangat menghatamkan Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran, semangat bersedekah, semangat mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, semangat untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, untuk membakar penyakit-penyakit hati, itu kita lakukan terus sampai datangnya Ramadan akan datang, bahkan sampai kita mati. Itu makna dari salah satu tanda Ramadan kita ini adalah Ramadan yang diterima dan Ramadan yang benar. Tapi kalau setelah Ramadan ini 4 hal yang dirusak oleh syaitan terjadi pada diri kita, naudzubillah min dzalik. Ingat, syaitan merusak manusia itu hatinya, pikirannya, perasaannya dan fitrahnya. Kalau sudah mulai malas ibadah, marah-marah, dusta, udah enggak jujur lagi, udah enggak semangat lagi dalam melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh, itu pertandanya diri kita adalah dikuasai oleh syaitan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada 5 pilar kebaikan yang hendaknya kita jaga, kita perhatikan, dan bahkan hendaknya kita tingkatkan setelah Ramadan ini. Dan ini juga akan menjadi indikasi sebagai alumni Ramadan yang sukses. Apa 5 pilar itu? Yang pertama, baik hati, baik iman, baik ibadah, baik akhlak, dan juga baik ilmunya. Maka siapa yang setelah Ramadan ini hatinya makin baik, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya,
itu pertanda dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau setelah Ramadan ini hatinya mulai rusak, penyakit-penyakit hati mulai menyelimuti dirinya, mulai dari yang terkecil malas ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, ujub, riya, sombong. Kemudian naudzubillah min dzalik, kikir dan penyakit-penyakit hati yang lainnya ada pada dirinya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, itu pertanda dirinya masih gagal, masih dikuasai oleh syaitan. Kenapa kok hati yang baik? Coba kita perhatikan doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Karena memang kata Nabi begitu. Di dalam diri manusia ada segumpal darah, sekira daging. Kalau ini baik, yang lainnya baik. Tapi kalau ini rusak, yang lainnya juga rusak. Maka orang yang hatinya baik pasti pikirannya, ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, perilakunya juga akan baik. Dan ini adalah kaitannya dengan kemuliaan seseorang. Hatinya baik, yang lainnya adalah baik. Bahkan Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik dan solihah. Tetapi terlepas itu apa? Yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik. Itulah yang akan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya, hatinya baik, imannya. Coba kita perhatikan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Baik hatinya, imannya, ibadahnya, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ya, kenapa? Orang yang beriman itu selalu tidak pernah membeda-bedakan seperti halnya sahabat Nabi, tidak pernah membedakan ini wajib atau sunnah, tapi ini dilakukan oleh Nabi atau tidak. Ini dilakukan oleh Nabi, dia lakukan. Ini ditinggalkan oleh Nabi, dia tinggalkan. Nah, mestinya kita sebagai umat Rasulullah pun demikian. Terhadap yang wajib dan yang sunnah tentunya dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita dimampukan menjalankan semua ibadah itu. Kemudian hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Ingat kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sebenarnya imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian adalah ilmu. Terus bersemangat kita thalabul ilm, menuntut ilmu. Apalagi Allah dengan jelas tegas menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya. Janganlah kalian melakukan suatu, jangan kalian mengatakan suatu, jangan kalian mengikuti suatu yang kalian tidak ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang ilmu. Begitu indahnya Allah nyatakan di dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu itu dengan beberapa derajat. Tugas kita cuma satu jamaah sekalian. Apa itu? Memantaskan diri kita. Kenapa? Yuk perbanyak kebaikan ibadah dan amal soleh. Karena kita tidak tahu kita dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah adalah apakah melalui pintu salat, pintu sedekah, pintu haji, pintu umrah, pintu dakwah, pintu jihad, pintu saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi intinya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini dikaitkan juga dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, tetap dalam lingkaran taat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga kebaikan dan keikhlasan. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Maka jelas kata Nabi, ihris ala ma yang fauka. Hendaknya kamu selalu jaga dirimu, selalu ada dalam garis kebaikan dan kebenaran, dalam hal yang bermanfaat, sehingga diri kita akan dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.